Dan Teti. Ya, sebelum kita mempersiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan, mari kita memuji Tuhan dengan lagu Jiwaku Terbuka untuk Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, tidak ada sesuatu yang dapat kami sembunyikan di hadapan-Mu. Tidak ada sesuatu pun yang dapat kami simpan terus-menerus, yang Tuhan tidak akan ketahui. Tidak ada satu pun yang menghalangi apa yang anggap kami aman di hadapan Tuhan. Semuanya terbuka, semuanya terlihat, semuanya nampak dengan jelas. Karena itu Tuhan, tolonglah kami, supaya kami benar-benar memiliki hati yang mau diajar, ditegur, diingatkan, bahkan dibukakan. Jiwa kami terbuka di hadapan-Mu ya Tuhan. Marilah Engkau berbicara kepada setiap kami, termasuk kepada hamba-Mu. Dan biarlah pada malam hari ini, kami boleh merasakan kuasa Tuhan bekerja di tengah-tengah kami. Lawatan Allah terjadi di tengah-tengah kami. Dan kami mengalami satu transformasi rohani Tuhan, yang mengubah hidup kami, bukan hari ini saja, tapi seterusnya. Terima kasih Bapa di surga, kami yakin dan percaya, Engkau akan berbicara kepada kami, menerjemahkan firman Tuhan, di dalam bahasa pergumulan kami masing-masing. Dan mohon Roh Kudus menerobos kedalaman hati kami, karena jiwa kami terbuka di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kiranya Engkau menguatkan yang lemah. Engkau kembali mengangkat kami ketika kami jatuh. Dan Engkau memulihkan kembali hubungan yang mungkin mengalami keretakan. Apapun yang kami alami saat ini, kami percaya Tuhan tahu. Dan pada saat ini kami mengundang sekali lagi Roh Kudus bekerja dengan bebas di dalam hati kami. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Amin. Shalom jemaat sekalian. Dan shalom juga bagi saudara-saudara yang melihat sekaligus mendengarkan rekaman khotbah ini. Saudara sekalian, mari kita membuka 1 Petrus pasal yang keempat. Pada malam hari ini khususnya kita akan melihat satu bagian bagaimana ciri hidup orang Kristen yang diajarkan oleh Rasul Petrus kepada jemaat Tuhan. 1 Petrus pasal 4 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-11. 1 Petrus pasal 4 ayat 7
sampai dengan ayat yang ke-11. Kalau sudah menemukan, saya akan membacakan untuk saudara sekalian. Mohon saudara memperhatikan dengan seksama bagian firman Tuhan ini. 1 Petrus pasal yang keempat, ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11. Hidup orang Kristen. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan di dalam segala sesuatu, karena Yesus Kristus, ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Saudara sekalian, ada satu bagian yang penting di dalam apa yang diungkapkan oleh Rasul Petrus tentang kehidupan orang Kristen. Ada satu peringatan yang jelas dan tegas dikatakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Dan ini tepat sekali seperti diungkapkan dalam pasal 1, bagaimana Petrus mengingatkan jemaat Tuhan, bahwa ketika kita menghadapi tahta Tuhan, kedatangan hari Tuhan, apa yang diharapkan dari jemaat Tuhan adalah memelihara iman. Kata ini penting sekali, memelihara iman. Saudara sekalian, biarlah kita memelihara iman kita, supaya kehidupan kita, pengenalan kita akan Allah bukan bertambah kering. Kasih kita akan Tuhan bukan bertambah tawar. Tapi dikatakan biarlah kita memelihara iman, agar iman kita semakin hari semakin bertumbuh. Satu hal yang penting yang dikatakan oleh Petrus, dikatakan kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Saudara, kelemahan kita sebagai manusia, di tengah-tengah keadaan zaman yang semakin sibuk, sulit sekali kita menyediakan waktu untuk tenang. Berapa lama kita tahan duduk dalam ruangan ini? Berapa lama kita bisa berdiam diri? Berapa lama kita bisa mendisiplin diri dengan menenangkan, mendiamkan diri kita? Kita cenderung menjadi orang-orang yang memiliki kecenderungan untuk selalu sibuk dan menikmati segala aktivitas. Pada waktu Tuhan Yesus bertemu dengan Maria dan Marta, kecenderungan yang sama dari Marta sebetulnya mungkin menjadi bagian gambaran kehidupan kita. Sehingga Tuhan Yesus perlu menegur, mengingatkan Marta, 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 mengapa engkau menyibukkan dirimu? Saudara, izinkanlah saya memakai ilustrasi ini. Kalau seandainya salah seorang di antara saudara datang ke rumah saya, bertamu, berkunjung, lalu saya mengatakan, oke, tunggu sebentar. Dan baru saja saudara akan memulai pembicaraan, Pak, saya datang ke rumah Bapak bermaksud, tunggu. Saya siapkan dulu minuman ya. Lalu saya masuk ke dapur, saya ambilkan minuman untuk saudara. Dan baru saja sudah akan memulai, begini Pak. Maksud kedatangan saya adalah, oh sebentar, saya butuh ada makanan ya, tunggu sebentar ya. Saya keluarkan donat, saudara sekalian, saya keluarkan makanan. Baru aja sudah akan mulai lagi begini loh Pak. Saya jauh-jauh datang dari tempat ini ke tempat Bapak adalah, tunggu sebentar ya. Kebetulan di samping donat, saya ada bermacam-macam makanan, sebentar. Saya sibuk menyiapkan segala sesuatu. Dan saya katakan silakan makan. Iya Pak, terima kasih. Saya sangat menghargai makanan yang Bapak sediakan. Begini loh Pak ceritanya. Oh, tunggu dulu. Masih ada. Saya akan siapkan kangkung ca sapi, kangkung ca kerbau, kangkung ca monyet. Sudah sekalian ya. Lalu saudara mungkin geleng-geleng kepala. Dan berkata, Masya Allah. Saya datang ke sini bukan untuk meminta makanan Pak.
Saya ingin berbicara dengan Bapak. Pertanyaan saya, saudara senang? Jujur, orang Kristen mesti jujur ya. Atau mungkin saudara jadi justru tersinggung datang ke rumah saya. Atau merasa tidak nyaman. Bagaimana perasaan saudara? Saya yakin, berapa banyak makanan yang terhidang di atas meja. Betapapun saya seakan-akan menyibukkan diri ingin melayani saudara. Tapi saudara berkata, Pak, cukup Pak. Bukan ini yang saya mau Pak. Tolong Pak. Saya datang ke rumah Bapak dengan satu keperluan. Tolong dengar. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan. Ketika saya menggambarkan ilustrasi ini. Di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Kita tuh mirip seperti yang mungkin saya lakukan. Kita menjadi orang yang sangat sibuk. Dengan alasan melayani. Kalau Tuhan bertanya, melayani siapa? Bisakah kita tenang sejenak di hadapan Allah? Sehingga justru Tuhan Yesus memuji Maria. Karena Maria telah memilih bagian yang terbaik. Dia duduk, diam di bawah kaki Tuhan Yesus. Meskipun Maria dan Marta punya memiliki hubungan yang sangat dekat. Mereka adalah saudara sekandung. Tapi memiliki konsep pelayanan yang amat berbeda. Marta memulai pelayanan dengan aktivitas. Dengan kesibukan. Dengan kegiatan. Dan tidak bisa menjadi tenang. Sampai mungkin Tuhan Yesus begitu empati. Berkata kepada Marta, Marta, Marta. Engkau menyibukkan diri dengan segala perkara. Tapi Maria memulai pelayanan dengan pendengaran. Pertanyaannya saudaraku. Pada waktu kita menjalani kehidupan ini. Di tengah-tengah kesibukan, aktivitas kita sepanjang hari dari pagi sampai malam. Sudahkah kita menyiapkan waktu untuk tenang? Tenang untuk apa? Dikatakan supaya kamu dapat berdoa. Menjadi tenang supaya kamu bisa berdoa. Kadangkala kalau orang Kristen ditanya, apakah saudara berdoa? Ada banyak orang Kristen mengatakan, ya tentu saya berdoa. Pada hari Minggu di waktu kebaktian. Oke. Tapi apakah dalam keseharian kita memiliki satu kerinduan untuk berdoa? Saudara, satu kali di dalam sebuah gereja ada kebaktian doa puasa. Di mana jemaat dilatih untuk tenang, diam, pada hari itu, tidak banyak bicara, doa puasa. Kemudian seorang jemaat ditanya oleh pendetanya, kok kamu gak ikut doa puasa kemarin? Keesokan harinya ditanya. Jemaat ini dengan pintarnya menjawab, Pak Pendeta maaf, saya tidak bisa ikut doa puasa. Karena saya sedang puasa doa. Very different, saudaraku. Hari ini ada banyak orang Kristen puasa doa. Sehingga hidupnya tidak mengalami kuasa. Bukankah kita sering kali mendengar banyak berdoa, banyak kuasa. Sedikit berdoa, sedikit kuasa. Tidak berdoa, tidak ada kuasa. Nah, saudaraku, Petrus mengatakan kepada kita, kuasai dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Pertanyaannya, ketika kita berdoa, kelihatannya berdoa, pikiran kita ada di mana? Sering kali waktu kita berdoa, sekalipun kita berdoa, tapi mungkin pikiran kita melayang kemana-mana. Ataupun kalaupun kita berdoa seakan-akan Tuhan, tolong ya, dengar dulu. Ini ada serentetan permintaan. Begitu, dengar ya. Saya sibuk sekali dan Tuhan harus mengerti keadaan saya. Sehingga kadang-kadang Tuhan seperti hanya mendengar bunyi dering telepon. Oke. Siapa di sana? Di sini Tuhan. Dengar Tuhan baik-baik. Ada 2 kalimat penting yang akan saya minta. Pertama, tolong kabulkan permintaan saya. Yang kedua, ancam. Awas Tuhan. Kalau nggak dikasih, saya ngambek nggak mau ke gereja lagi. Sering kali kita memberikan ultimatum kepada Tuhan. Kita tidak menyiapkan waktu untuk duduk tenang dan berkata, Tuhan, say something.
berbicara sesuatu kepada saya. Tuhan, apa yang ingin Tuhan katakan dan nyatakan, singkapkan itu. Seperti lagu yang tadi kita nyanyikan, jiwaku terbuka di hadapan-Mu Tuhan. Jiwaku terbuka. Saudara, salah satu disiplin rohani adalah mari kita mulai setiap bangun pagi. Jangan pikir macam-macam dulu. Kita hanya bangun dari tempat tidur dan kita berterima kasih kepada Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Dan Tuhan dengan tangan yang terbuka, nyatakan sesuatu. Singkapkan sesuatu. Apa yang engkau akan nyatakan dan lakukan di dalam hidupku. Jadilah tenang. Kuasai dirimu supaya kamu dapat berdoa. Bagian kedua dikatakan dalam ayat 8, tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Saudara, apa itu kasih? Kasih itu bukan sekedar tindakan. Tapi kasih itu adalah satu sifat dari Allah yang ditanamkan di dalam diri kita. Sehingga bukan hanya menunjukkan sebuah tindakan atau action, tapi menjadi natur yang ada dalam diri kita. Sebagai orang Kristen, secara natural di dalam diri kita, ada kasih yang ditanamkan oleh Allah. Jikalau kasih hanya sebagai tindakan atau hanya sebuah performance, itu tidak akan bertahan lama. Karena sesungguhnya kasih yang benar, kasih yang tulus adalah sudah ada dalam diri kita ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus menanamkan kasih dalam diri kita sehingga mau tidak mau kasih itu akan memancar keluar, akan terlihat. Bahkan Paulus menggunakan satu analogi. Bagaikan minyak wangi yang kita kenakan akan tercium oleh orang-orang di sekitar kita. Seorang yang memakai minyak wangi, perfume tidak akan berkata, saya pakai minyak wangi loh. Merek apa? Calvin Klein. Apalagi? Nyong-nyong, saudara sekalian ya. Kita nggak usah ngomong begitu. Orang waktu mencium badan kita, kamu pakai minyak wangi. Seharusnya demikian. Orang Kristen nggak usah ngomong, saya mengasihi kamu, mengasihi kamu. Ya orang yang sedang jatuh citrong, saudara sekalian, jatuh cinta nggak usah diajarin. Seorang adik akan berkata mungkin kepada kakaknya, ya saya mengasihi koko, saya mengasihi kakak. Seorang yang sedang berpacaran, sang abang berkata, dik, abang mencintai kamu dengan sepenuh hati. Ya, lalu si gadis yang sedang, wah, cintanya berbunga-bunga, kalau engkau mencintai aku pun demikian bang. Ya. Nah, saudara sekalian, bagi mereka yang sedang jatuh cinta pasti akan sangat memahami. Ya. Saudara sekalian, sesungguhnya kasih itu bukan sekedar dari promosi kata-kata. Kita tidak bisa mengatakan sesuatu hanya untuk membuktikan bahwa kita mengasihi. Karena kasih itu perlu dengan bukti. Kalau kita betul anak-anak Tuhan, orang akan merasakan kasih itu akan muncul, akan memancar keluar dari wajah kita, dari perkataan kita, dari tutur kata, dari sikap kita, dari seluruh kehidupan kita. Secara natural. Saudara, kenapa ini penting? Karena Petrus melanjutkan, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Jangan disalah mengerti, bukan berarti kasih mentolerir dosa. No. Bukan berarti kasih menerima dosa sebagai sesuatu yang bisa diterima. Tidak. Tetapi kegagalan kita sebagai anak-anak Tuhan sering kali pada waktu melihat sesama kita jatuh dalam dosa, kita bukan menolongnya dengan penuh kasih. Tapi kecenderungan kita dalam menghakimi, menyudutkan, mengkritik, bahkan mungkin kita akan merasa lebih benar, lebih saleh. Tapi kita tidak menolong apa-apa. Ingat, satu kegagalan orang Farisi adalah di dalam doa selalu membandingkan. Tuhan, aku datang ke bait Allah sekian kali sehari. Aku mempersembahkan sesuatu untuk Tuhan. Aku memberikan segalanya buat Tuhan. Aku melayani Tuhan. Kemudian dibandingkan dengan pemungut cukai, lihat Tuhan tidak seperti orang ini. Dia adalah orang berdosa
yang tidak layak menerima kasih Tuhan. Dan dengan kata lain, orang Farisi menganggap diri benar, menganggap orang lain salah. Tapi dia sama sekali tidak menolong orang yang sedang jatuh di dalam dosa. Itulah yang disebut dengan arogansi di dalam kekristenan. Saudaraku, ketika kita diajar mengatakan kasih menutupi banyak sekali dosa. Bukan berarti dengan secara sengaja, tanpa memiliki satu pengertian yang mendalam, akan pentingnya kita menolong orang-orang yang lemah. Bahkan kita cenderung mungkin akhirnya membuat orang yang sudah jatuh semakin jatuh. Karena apa? Karena sikap kita. Saudaraku, dalam hal yang praktis, ketika saudara melihat ada seorang saudara dalam kelemahan, di dalam kejatuhan, seharusnya kita yang lebih kuat datang kepadanya, memberikan kekuatan, memberikan penghiburan. Bukan tanpa mengkonfrontasi dosa. Mungkin kita harus berkata dengan jelas dan tegas bahwa ini dosa di hadapan Tuhan. Engkau harus bertobat, minta ampun di hadapan Tuhan. Tapi mari kita menolong dia dengan penuh kasih, bukan akhirnya semakin menjatuhkan dia. Hati-hati saudaraku, seringkali dalam konteks doa, ada orang-orang Kristen yang kurang dewasa. Bukan mendoakan orang lain, tapi membocorkan rahasia orang lain. Satu kali dalam pertemuan kelompok doa, beberapa ibu-ibu. Ada seorang ibu men-sharingkan kepada kelompok doanya yang kecil. Tolong doakan ya. Saya dalam kesedihan. Lalu temannya tanya, ada apa? Tolong jangan cerita-cerita ya. Doain aja di kelompok ini ya. Janji ya, janji. Ya, janji. Tolong ya. Kenapa? Ya cepat katakan. Suami saya selingkuh. Hah? Oh, semua kaget saudara sekalian. Masa? Suamimu kan aktivis gereja. Shh, ya itulah makanya saya malu. Tolong doain ya. Ya deh, doa. Ya, ibu-ibu ini berdoa. 4 orang saudara sekalian. Ibu A, ibu B, ibu C. Baru pintu gereja dibuka. Baru gerbang gereja itu belum ditutup. Ibu A cerita sama ibu D. Jangan cerita-cerita ya. Tadi di kelompok doa kita kasihan, tahu nggak? Ada si ibu itu, tahu nggak ibu itu yang suka ke gereja telat itu, tahu nggak? Yang pakai kacamata. Oh, pada ngelihat sudah yang mana? Kasihan loh, suaminya selingkuh. Hah? Bukankah suaminya? Shh, jangan cerita-cerita. Doain. Oh ya. Ibu D pulang ke rumah. Lihat telepon. Udah gatal rasanya saudara sekalian. Dia ambil telepon. Dia telepon ke Ibu F. F, ada di mana kamu? Kenapa? Ada infotainment di gereja, tahu nggak? Apa? Kamu tahu nggak? Si ibu itu. Gua dengar dari Ibu A. Kenapa? Apa yang terjadi? Suaminya selingkuh. Tapi jangan cerita-cerita ya. Doain. Ya. Saudara sekalian, Ibu A, Ibu B, Ibu C. Dari kelompok doa. Menjadi kelompok penyebar berita. Ibu-ibu ini tidak mengkonseling istri yang sedang mengalami luka. Ibu-ibu ini tidak mendoakan suami dari ibu ini. Ibu-ibu ini tidak datang kepada suami kalau dia mengasihi, Pak. Jangan lakukan, Pak. Itu akan melukai istri Bapak, melukai anak-anak Bapak. Jangan lakukan. Tapi hanya menjadi sebuah infotainment di gereja dalam singkat waktu yang sangat cepat. Saudara sekalian, suami istri ini tidak ke gereja. Meskipun pada awalnya dia datang di dalam persekutuan doa. Kenapa? Karena yang terjadi adalah kasih yang salah mengekspos dosa secara salah. Adakah kasih yang salah? Bisa. Sudah sekarang ada seseorang yang kelihatannya mengasihi tapi dengan cara yang salah. Karena memanipulasi demi keuntungan sendiri. Menjadikan manusia sebagai objek dan menjadikan objek sebagai pribadi. Sering kali ada orang mengasihi benda luar biasa. Lebih daripada mengasihi sesama. Tadi malam saya berbicara dengan anak-anak muda. Jangan pernah kita memanipulasi, men-treat, memperlakukan objek
sebagai manusia, sebagai human. Dan manusia, human sebagai objek. Itu adalah tindakan yang salah. Saudaraku, berbicara tentang bagaimana memperlakukan sesama, hubungan suami istri, kasih yang harus saling membangun, membantu dan menguatkan. Harusnya terjadi dalam komunitas gereja. Dan itu panggilan kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan sekalipun memang kita harus menegur dosa, tentu kita harus menegur dosa. Tapi ingat, kita harus memiliki kasih yang tulus yang dari Tuhan. Supaya orang yang ditegur pun akhirnya dibangunkan kembali. Dipulihkan kembali. Tetapi bukan berarti kita mengasihi tanpa adanya teguran. Sehingga kasih kita menjadi kehilangan arah. Itulah keadaan orang Kristen pada zaman kini. Ada orang yang terus sungkan menegur sesamanya dan dibiarkan jatuh dalam dosa makin dalam. Dan itu bahaya, saudaraku. Kalau ada sesuatu yang tidak tepat, yang tidak benar, yang salah dari sesama kita, sebagai saudara seiman datangi. Dari konsep Alkitab, 4 mata. Kalau tidak bisa, minta seorang saksi, ada 3 orang berbicara bersama-sama. Baru mengikuti prosedur selanjutnya. Dibawa dalam pertemuan yang lebih besar. Tapi hari ini, seringkali ada orang menggunakan mimbar untuk menyerang orang lain. Ada orang menggunakan kesaksian untuk menyerang orang lain. Itu bukan cara-cara kekristenan, saudaraku. Ada seorang bersaksi, saya sedang mengalami luka. Karena ada seorang saudara yang telah melukai hati saya. Saya sudah tidak usah sebut namanya ya. Tapi orang itu tidak jauh rumahnya dekat saya. Dan dia ke gereja ini, ya, dia aktif sekali. Ya, dan kalau ke gereja pakai mobil ini, dan dia selalu duduk di bangku ini. Saudara sekalian, apakah itu cara yang benar? Maaf, saya tidak usah mengatakan di mana terjadi, tapi saya sedih. Seorang hamba Tuhan menceritakan kepada saya, di dalam doa sebelum khotbah, ada beberapa aktivis pemimpin berdoa seperti ini. Tuhan terima kasih, karena Engkau telah mengirimkan pembicara kepada kami yang luar biasa berbicara. Tidak seperti gembala saya berkhotbah. What does it mean with this prayer? Apakah doa untuk melukai? Apakah doa untuk menyerang? Saudaraku, hati-hati. Kita berdoa harus diwarnai dengan kasih. Nah, berbicara hal ini sekali lagi, saudaraku, kita memang perlu menegur dosa, mengingatkan tentang bagaimana kita harus bersikap sebagai anak-anak Tuhan. Banyak orang menggunakan kasih tapi dengan cara manipulatif. Sebagai contoh, ada seorang bapak marah-marah kepada saya. Dan menunjuk saya mengatakan, bukankah Bapak sering khotbah tentang kasih, tapi kenapa Bapak tidak mengerti saya? Lalu saya tanya, apa yang harus saya mengerti dari Bapak? Sebelumnya istrinya nangis-nangis, Pak, keterlaluan suami saya, Pak. Dia selingkuh, Pak. Dia menikah lagi dengan perempuan lain, kurang ajar suami saya. Wah, ibu ini nangis sedih sekali. Waktu si bapak ini datang, dia tahu istrinya sudah datang lebih dulu kepada saya. Sehingga dia menjadi sebetulnya marah dan mengatakan, bukankah Bapak sering khotbah tentang kasih? Yang saya lakukan adalah atas dasar kasih, Pak. Saya nggak bisa ngomong, saudara sekalian, ya, karena dia lebih pintar dari saya. Saya terdiam, saya kagak ngerti dia ngomong apa sih Bapak. Pak, kasihan ibu ini, dia ada seorang janda dengan 3 anak. Kalau saya tidak menikahi dia, bagaimana masa depan ibu ini dan 3 anaknya? Hah? Saya makin gak ngerti. Dia menikahi janda ini. Dia tinggal dengan 3 anak dari ibu ini, tapi dia juga tinggalkan anaknya sendiri. Dan istrinya menangis tiap hari. Saya terdiam. Bapak ini pintar sekali. Gunakan ayat lagi. Mau ngomong apa, saudaraku? Saya hanya terdiam. Bapak yang saya kasihi. Kalau Bapak punya prinsip mengasihi harus menikahi. Maaf ya Pak. Berapa banyak janda di Aceh korban tsunami itu yang harus Bapak nikahi? Is that right? Berapa banyak janda-janda yang kehilangan suami
Lalu Bapak mengatakan, saya mengasihi mereka sehingga saya harus menikahi mereka. Itu konsep kasih yang keliru. Kasih tidak pernah bertabrakan dengan kekudusan. Kasih tidak pernah bertabrakan dengan kebenaran. Hai gadis-gadis dan pria-pria muda yang saya kasihi. Dan dimanapun kalian berada. Sekali lagi. Kalau engkau mengasihi, harus mengasihi dengan cara yang benar. Ada seorang pemuda berkata pada pemudi, kalau engkau mengasihi aku, berikan apa yang ku mau. Pemudinya pura-pura nggak tahu lagi. Apa maksudnya? Ngerti dong. Ya, pokoknya kalau engkau mencintai aku, berikan apa yang ku mau sekarang. Iya deh. Diikutin. Jatuh dalam dosa sama-sama. Kalau kita mengasihi pasangan kita, kita tidak akan mungkin memperlakukan pasangan kita, pacar kita sebagai objek pelampiasan nafsu kita. Karena dia bukan benda. Kalau kita mengasihi dengan kasih dari Allah, kasih yang kudus, kita tidak mungkin memanipulasi orang yang kita kasih dengan cara sekehendak kita. Tidak mungkin. Karena kasih Allah tidak pernah bertabrakan dengan kebenaran dan kekudusan. Lalu dikatakan di ayat 9, berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Inilah pelayanan yang sangat praktis, saudaraku, terhadap saudara-saudara seiman. Jikalau ada seseorang membutuhkan bantuan dari kita, bahkan tumpangan dikatakan, berilah tumpangan dengan tanpa bersungut-sungut. Yang mungkin kita bisa melakukan untuk orang-orang tertentu. Tapi mungkin kita seringkali menjaga jarak buat orang-orang lain. Kalau seandainya mungkin ada orang yang datang ke tempat kita dalam tengah-tengah kesulitan, maukah kita menolong mereka? Memberikan bantuan tanpa bersungut-sungut. Kadangkala ada orang menolong orang, tapi dengan perasaan sebetulnya tidak rela dan tidak bersedia. Ya, saya sudah nolong orang itu. Wah, hutangnya banyak sekali. Saya sudah tolong ya. Sekian juta rupiah. Tapi memang sebetulnya orang ini gak harus saya tolong. Saya nyesel. Loh, apa maksudnya? Ya, dia itu memang kasihan. Ya, dia baru saja terkena musibah. Rumahnya kebakaran. Baru tinggal di rumah kita. Udah 2 minggu ini. Tapi kok dia gak tahu diri gak keluar-keluar ya? Saudaraku, kalau memang kita tidak ada punya niat, tidak punya hati untuk menolong orang, jangan sampai orang yang kita tolong menjadi tertekan karena pertolongan kita. Banyak orang menolong orang lain tapi memberikan tekanan. Bahkan selalu mengingat-ingat apa yang dilakukannya. Ingat lu, dulu waktu pertama kali datang siapa yang nolong kamu? Kalau gak ada saya, wah, pasti kamu akan lebih menderita. Saudaraku, ingat perkataan Tuhan Yesus. Kadangkala Tuhan menguji kasih kita, mengirimkan orang yang tidak kita kenal. Orang yang mungkin sebetulnya kita tidak mau kita tolong. Tapi Tuhan pernah berkata, barang siapa melakukan sesuatu untuk orang yang paling hina ini, engkau sudah melakukan untuk aku. Be careful. Kadang-kadang Tuhan mengizinkan seseorang datang kepada kita, di mana kita harus menunjukkan satu sikap, tentu dengan bijaksana. Kita jangan juga akhirnya dikelabui, dimanipulasi, dibohongi, didustai. Karena dari orang-orang yang mungkin mengambil keuntungan dari kita. Tetapi maksudnya adalah, jangan karena kita terlalu punya kecurigaan terlalu besar, seakan-akan bahwa kalau kita menolong orang ini akan merugikan aku. Sehingga aku menahan kebaikan, menahan kasihku. Dan seakan kalaupun aku melakukannya pun, sebetulnya aku tidak rela. Dan penuh dengan sungut-sungut. Ayat berikutnya, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Konsep melayani, saudaraku, yang penting adalah kita ini sedang memelihara karunia Allah. Kalau saudara tidak melayani, berarti saudara tidak memelihara karunia Allah. Saya yakin di antara kita yang hadir pada saat ini, setiap orang saya yakin diberikan karunia oleh Tuhan. Walaupun karunia itu berbeda.
Di dalam perumpamaan tentang talenta, ada yang diberikan 1, diberikan 2, diberikan 5. Tiap orang berbeda-beda. Tapi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak melayani. Dengan mengatakan, saya tidak punya karunia apa-apa. Ada orang Kristen kalau disuruh pelayanan, ayo pelayanan. Selalu jawabannya apa? Jangan saya, orang lain aja. Itu kalimat pertama. Yang kedua, jangan sekarang. Nanti, kapan? Akhir zaman. Nah, saudara sekalian ya. Lalu ada doa orang Kristen yang begitu kelihatannya rohani. Doanya seperti apa? Ya Tuhan, inilah aku. Pakailah dia. Wah, saudara sekalian. Itu doa yang tidak rohani. Ya, kelihatannya rohani. Waktu ada pelayanan misi, saya sangat senang dengan pelayanan rekaman ini karena rekaman akan diberikan kepada orang-orang untuk mendengarkan kabar baik, mendengar berita Injil, mendengarkan khotbah firman Tuhan. Kita perlu mendukung pelayanan seperti ini. Tetapi ada orang-orang yang mungkin sudah diperlihatkan pelayanan misi. Hatinya tergerak, tapi tidak pernah bergerak. Dia berdoa, tapi doanya menjadi egois. Ya Tuhan, inilah aku, utuslah mereka. Saudaraku, layani seorang akan yang lain. Karena kita diberikan karunia. Gereja yang bertumbuh adalah gereja di mana di dalamnya dipenuhi orang-orang yang memiliki hati melayani. Tadi kita sudah mendengar ceramah. Bagaimana karakter orang Kristen di dalam pelayanan harusnya adalah sedia dan setia melayani. Amin. Sedia dan setia melayani. Kapanpun Tuhan minta dari kita, kita sedia. Jangan tawar-tawar. Ada orang yang disuruh pelayanan selalu nolak. Jangan sekarang. Nanti. Anak muda disuruh pelayanan. Nanti kalau sudah saya tua. Ada orang-orang tua disuruh pelayanan. Aduh, saya udah gak kuat lagi. Ya, udah encok, back pain, ya, front pain, segala macam sudah sekarang. Lalu kemudian banyak alasan dan akhirnya ada orang yang mau melayani. Benar-benar dengan satu tekad yang bulat, saya mau melayani. Tapi sayang, selang udah di mana-mana, saudara sekalian. Dan mengatakan, Tuhan, kalau Engkau sembuhkan saya, baru saya mau melayani. Seakan-akan kita ini harus didesak dulu. Di dalam keadaan sangat-sangat darurat, baru kita tergerak melayani. Melayani itu berarti kita memelihara karunia yang Allah berikan kepada kita. Ayat 11 dikatakan, jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan apa? Firman Allah. Saudara sekalian, ini kata-kata yang penting. Jika ada orang yang berbicara, baiklah berbicara untuk menyampaikan firman Allah. Pertanyaannya adalah, setiap kali kita bertemu, setiap kali orang Kristen bertemu dengan orang Kristen, apa yang kita bicarakan? Setiap kita bertemu dengan saudara seiman kita dimanapun, termasuk dalam gereja, apa yang kita katakan? Gospel atau gosip? Yang semakin digos semakin berdosa, saudara sekalian ya, bukan makin sip ya. Kalau kita mengatakan gosip makin digos, makin sip, kita perlu bertobat, saudara sekalian. Makin berdosa karena orang kita gosipin gak tahu apa-apa dan kita menceritakannya, kita mengabarkan kabar buruk dan kabar itu makin luas, makin tersebar kemana-mana dan kita tidak menolong dia. Hai anak muda, waktu engkau berbicara dengan pemuda lain, dengan pemudi lain di gereja, apa yang kau katakan? Apakah kita mengatakan firman Allah? Seringkali dalam pembicaraan kita, mungkin kita sedang membicarakan orang lain. Membicarakan keberhasilan kita. Membicarakan kejatuhan, kelemahan sesama kita. Itu tidak akan menolong apa-apa, saudaraku. Dikatakan jikalau ada orang berbicara, baiklah berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah yang melakukan dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Jangan cepat mundur dalam pelayanan, saudaraku. Seringkali
Ada orang yang sudah melayani sekian tahun, ketika ada masalah, ada pergumulan, lalu mundur dari pelayanan. Keluar dari gereja. Mencari gereja lain. Tidak puas dengan gereja A, keluar ke gereja B. Dari gereja B, keluar ke gereja C. Waktu ditanya, sekarang gerejamu di mana? GBMB. Apa itu? Gereja bukan, masjid bukan. Nggak jelas, saudara-saudara. Orang-orang seperti ini tidak punya kualitas karakter kesetiaan. Ada orang yang baru mau melayani kalau suasana di gereja membuat dia merasa nyaman. Tapi ketika ada ancaman, ada ketidakpuasan, ada sesuatu yang dia ingin tidak didapat, mulai dia bermasalah di dalam gereja. Saudaraku, kita ini melayani dengan kekuatan Tuhan, amin. Kalau bukan dengan kekuatan Tuhan, kita mungkin memang tidak sanggup. Di dalam pelayanan kadang-kadang mungkin kita dicela, dikritik, dihina, direndahkan. Kadang-kadang orang tidak menghargai pelayanan kita. Kita sudah capek-capek, banting tulang, kerja buat Tuhan. Walaupun ada lagu kerja Tuhan selalu manise. Tapi kadang-kadang kerja buat Tuhan di gereja pahite. Pahite, saudara, siap-siap. Ada orang mungkin mengkritik kita. Saya seringkali memberikan ilustrasi ini karena kita sebagai jemaat harus mendukung. Di dalam sebuah kepanitiaan, kadang-kadang pelayanan begitu banyak. Katakan Natal. Natal sudah mendekat atau Paskah dan ada banyak kegiatan-kegiatan di gereja. Biasanya, tidak setiap orang siap dan mau menjadi ketua. Betul tidak? Ya. Biasanya orang lebih suka, kamu deh, kamu cocok jadi ketua. Wah, kamu memang banyak talenta loh, ya. Kamu hebat loh. Wah, kalau kamu jadi ketua pasti sukses deh Natal kita. Oh ya? Wah, si ketua ini semangat. Begitu acara tidak sesuai dengan apa yang jemaat harapkan. Biasanya dengan tidak fair, kita berteriak seperti orang-orang Yahudi. Salibkan dia, ya. Itu salah ketua, ya. Kenapa Natal kita jadi berantakan? Aduh, memang ketuanya nggak bertanggung jawab. Semua disalahkan ketua. Lalu kadang-kadang di tengah-tengah pelayanan ada mereka yang pernah jadi ketua. Setelah tersalib, biasanya berkata, tetelestai, sudah selesai. Begitu ya. Saya tidak pernah mau lagi dipilih jadi ketua. Tekanan batin, begitu ya. Jadi ketua stres, depresi, waduh, saya udah gak mau jadi ketua. Kenapa? Karena memang dalam pelayanan memang ada risiko seperti itu. Saudaraku, sebagai jemaat yang dewasa, kita harus mendukung siapa yang Tuhan sudah pilih. Saudara perlu mendukung majelis. Saudara perlu mendukung pemimpin-pemimpin saudara. Tapi para pemimpin aktivis pelayan Tuhan, siap-siap. Karena dalam pelayanan kita menghadapi ujian-ujian yang berat. Jangan langsung kita mengatakan kepada pendeta kita, hamba Tuhan, sudah aja di sini dulu deh kontraknya, ya. Walaupun masih ada setahun ke depan, saya capek, ya. Saya sudah tidak kuat dan saya tidak mau melayani lagi. Saudara, itu yang menjadi kesukaan dari si jahat, kesenangan dari si jahat, ketika ada anak-anak Tuhan meninggalkan pelayanan. Hati-hati. Nah, saudaraku, apa motivasi kita melayani? Jelas sekali, saudara sekalian, kita bukan melayani demi diri sendiri. Baiklah kita melakukan yang kekuatan dianugerahkan Allah supaya apa? Allah dimuliakan. Ingat, setelah kita melayani, Allah dimuliakan. Soli Deo Gloria. Bukan soli ego gloria. Hari ini ketika kita memimpin pujian, ikut paduan suara, bermain musik, melayani anak-anak sekolah minggu, menjadi penyambut, menyiapkan konsumsi, apapun bentuk pelayanan di gereja. Pertanyaannya, siapa yang dimuliakan? Tuhan atau diri sendiri? Kalau kita punya konsep yang benar, Tuhan, saya melayani Tuhan untuk menyenangkanmu bukan menyenangkan manusia. Kita akan semakin dikuatkan, saudaraku. Percaya. Ketika orang tidak menghargai
pelayanan kita berkata, Tuhan, that's fine. Karena saya melayani adalah untuk Tuhan. Kolose 3:23. Segala sesuatu, apapun yang kita lakukan, lakukanlah seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Orang tidak menghargai kita, orang tidak berterima kasih, orang tidak memandang kita. Sejauh pelayanan kita ada untuk kemuliaan Tuhan, Tuhan akan memberikan reward untuk kita. Amin. Tuhan akan memberikan penghargaan, apresiasi. Dan yang penting bukan dari manusia. Seringkali manusia memberi penghargaan tapi salah. Membuat kita jadi sombong. Orang tidak menghargai pelayanan kita membuat kita jadi minder. Membuat kita menjadi kecewa. Tapi penghargaan dari Tuhan itu selalu objektif. Dia yang empunya pelayanan. Dia yang empunya kemuliaan. Memberikan kepercayaan kepada kita sebagai anak-anaknya. Itulah penghargaan terbesar. Saudaraku, jikalau kita memiliki konsep seperti ini, saya yakin kita akan memulai kehidupan dengan cara yang berbeda. Tuhan, biarlah supaya Engkau dimuliakan di dalam bisnisku. Bagaimana saudara berbisnis? Tujuannya adalah kemuliaan Tuhan. Kalau saudara berbisnis tidak benar, Tuhan tidak dimuliakan. Dan itu menjadi introspeksi buat kita. Apakah saya boleh melakukan hal ini? Kalau saya melakukan, apakah Tuhan dimuliakan? Engkau sebagai pelajar, sebagai student. Bagaimana cara engkau belajar? Bagaimana cara engkau menempuh ujian? Bagaimana engkau cara meraih prestasi? Apakah Allah dimuliakan? Apapun pekerjaan kita, pelayanan kita, profesi kita, tujuannya adalah supaya Allah dimuliakan. Bukan akhirnya Allah dipermalukan. Saudara yang terkasih, biarlah pada saat ini kita belajar. Bagaimana menjalani kehidupan kekristenan kita. Bukan kekristenan yang asal-asalan. Kekristenan yang gampangan. Tapi kekristenan yang penuh dengan komitmen. Apa arti komitmen? Rela bayar harga. Rela mengambil resiko. Tapi ingat, Allah mencatat apa yang kita lakukan. Selama kita setia melakukannya demi kemuliaan Tuhan. Apapun yang kita kerjakan tidak menjadi sia-sia. Tidak ada pekerjaan yang terlalu kecil. Tidak ada pekerjaan yang terlalu hina. Jikalau motivasi kita adalah untuk kemuliaan Allah, Allah akan memperhitungkannya. Amin. Mari kita berdoa. Saya minta pemain musik akan memainkan musik yang lembut. Sementara setiap kita akan memohon kuasa Tuhan. Menjamah hati kita pribadi lepas pribadi. Sehingga kehidupan kekristenan kita bukan kehidupan kekristenan yang biasa-biasa saja. Kekristenan yang gampangan. Kekristenan yang asal-asalan. Tapi kekristenan yang membawa pengaruh. Dampak pada orang-orang di sekitar kita. Kehidupan kita semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Kasih kita kepada sesama semakin bertambah. Pelayanan kita untuk Tuhan semakin bersemangat. Karena tujuan kita adalah supaya Allah dimuliakan. Bukan untuk kepentingan diri kita. Bukan menuruti ego kita. Tapi semata-mata untuk kemuliaan Tuhan.
Saudaraku, jikalau Allah sudah sedemikian mengasihi kita, adakah kasih kita akan Tuhan semakin bertambah? Bagaimana dengan komitmen kita? Sudahkah kita memiliki kerinduan yang sungguh-sungguh untuk melayani Dia dan memberikan yang terbaik untuk Tuhan? Kami hamba-hamba Tuhan ingin mendoakan saudara-saudara sekalian. Jikalau pada malam ini di antara saudara yang tergerak, ya Tuhan, saya ingin melakukan apa yang Tuhan mau. Dan saya ingin mempergunakan dengan maksimal, dengan penuh tanggung jawab apa yang Tuhan telah berikan. Dan saya bersedia dipakai oleh Tuhan seperti yang Tuhan inginkan. Silakan saudara angkat tangan dengan tidak usah malu. Kami akan mendoakan saudara. Puji Tuhan, 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 puji Tuhan. Tuhan sudah melihat tangan-tangan yang terangkat. Tuhan menghargai kejujuran saudara. Tuhan menghargai kesediaan saudara. Bahkan Tuhan akan memakai saudara lebih dan lebih lagi untuk alat kemuliaannya. Kita akan sama-sama berdiri, menyanyikan lagu Jiwaku Terbuka Untukmu Tuhan. Sambil kita menenangkan diri, biarlah kita terus mengundang Roh Kudus bekerja di hadapan kita, di dalam diri kita secara bebas. Dengan tangan yang terbuka kita berkata, jiwaku terbuka Untukmu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara. Segala perkara, singkapkan semua yang terselubung. Yang terselubung, supaya ku layak di hadapanmu Tuhan. Kaum wanita saja katakan jiwaku. Jiwaku. Amin. Yang pria berdoa. Mari kita mengambil komitmen di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih. Amin. Oh, haleluya Tuhan. Silakan kaum pria menyanyikan lagu ini yang wanita berdoa. Jiwaku terbuka Untukmu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara. Singkapkan semua yang terselubung. Supaya ku layak di hadapanmu Tuhan. Tuhan, kami bersyukur Tuhan pada malam ini. Kami yakin Tuhan melalui firman-Mu Engkau telah menyingkapkan semua perkara yang selama ini terselubung. Dosa-dosa kami, kepura-puraan kami, pelayanan kami yang tidak setia. Kami yakin Tuhan, firman-Mu pada malam ini akan bekerja.
Kami doakan supaya Tuhan, Roh Kudus sendiri yang bekerja. Supaya Tuhan, sungguh-sungguh kami semua bertobat di hadapan Engkau. Supaya Tuhan, kami boleh dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Bangkitkanlah Tuhan semangat kami. Bangkitkanlah Tuhan keinginan kami untuk melayani Engkau. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu sekali lagi. Tuhan, saudara-saudari kami yang sudah angkat tangan, Engkau sudah tahu. Yang belum angkat tangan, Engkau juga sudah tahu. Kiranya Tuhan, pakailah mereka. Biarlah tekad mereka Tuhan Engkau jaga. Supaya Tuhan, mulai sekarang, sampai selama-lamanya, sampai mereka berjumpa dengan Tuhan, mereka setia dan tidak mundur lagi. Kami bersyukur untuk firman-Mu sekali lagi. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin.